Di materi ini ya, terkait dengan listrik AC dan juga DC, teman-teman beberapa waktu lalu sudah mempelajari fenomena muatan dan medan listrik, kemudian ada medan dan induksi magnet, ya, kemudian ada juga potensial dan juga energi listrik. Nah, saat ini kita akan coba belajar mengenai hal baru, yaitu mengenai listrik AC dan DC ya. Bagaimana kita ketahui bahwa listrik itu dapat muncul ya akibat adanya F ya, atau gerakan gaya yang digabungkan dengan medan magnet, atau B berdasarkan hukum Flemings. Berdasarkan hukum Flemings ya, maka FBI ketika ada gaya magnet, kemudian ketika ada gaya kemudian masuk ke ada medan magnet, maka dia akan menimbulkan yang namanya arus listrik. Nah, arus itu akan terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik AC dan juga DC. Nah, seperti apa proses pembentukannya nanti kita akan bahas ya secara lebih detail. Nah, kita akan berawal dulu di sini terkait beberapa hal ya. Ada arus listrik, kemudian baterai listrik ya sebagai pengantar arus DC, kemudian ada arus listrik, itu biasanya kita pakai hukum Ohm, kemudian ada daya listrik ya, sebagai efek perkalian dengan tegangan, kemudian ada arus bolak-balik maupun arus yang contohnya dari generator, kemudian ada korelasinya. Nah, pengertian arus ya sudah diberikan, sudah disinggung sebelumnya ya. Arus itu adalah jumlah muatan per satuan waktu ya. Jadi kalau Anda menganalogikannya seperti air, maka arus air itu adalah jumlah air ya yang mengalir dalam satuan detik, maka arus juga demikian. Ya. Arus juga demikian. Dan kalau kita lihat ya, arus listrik adalah jumlah muatan, ya, muatan listrik yang akan bergerak dalam satu satuan waktu, atau I sama dengan nanti adalah Q per T, yaitu jumlah muatan per satuan waktu. Dan kita ketahui ya bahwa beberapa hal terkait dengan arus listrik itu juga ada parameter-parameter lain yang akan mendukungnya, yaitu contohnya adalah tegangan. Nah, di sini kalau arah elektron yaitu adalah dari negatif ke positif ya, dari elektron itu akan berpindah dari yang elektronnya banyak ke elektronnya yang sedikit, sedangkan arah arus listrik itu dari positif ke negatif ya. Oleh karena itu, kenapa ketika saat kita misalkan ya melepas baterai, lebih baik dilepas yang minus dulu ya, karena agar tidak ada aliran arus yang mengalir ke benda lain ya. Kemudian saat memasang, kita amankan dulu yang positif, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah sumber tegangan ya. Ketika kita berbicara mengenai arus ya, tentu akan ada yang menyebabkan arus itu muncul, yaitu sumber tegangan. Nah, apa itu sumber tegangan? Yaitu adalah beberapa semua benda-benda ya, yang atau alat apapun yang dia dapat menghasilkan selisih ya atau beda potensial antar dua titik ya, itu dinamakan beda potensial. Nah, selisih keduanya itu ketika ada selisih maka akan ada aliran arus yang mengalir. Seperti misalkan arus air ya, ketika ada beda ketinggian ya, atau beda potensial, dalam di sini artinya adalah ketinggian, maka air akan mengalir ya dari atas ke bawah, seperti itu. Itu adalah contoh sumber tegangan ya, atau sumber beda potensial. Kemudian elemen-elemen yang ada ya di dalam arus DC. Jadi kalau kita tahu ya listrik itu dibagi dua, DC dan AC ya. DC itu adalah arus arah, itu artinya contoh-contohnya adalah biasanya berupa baterai, itu adalah arus DC ya, baterai, kemudian aki. Sedangkan arus AC biasanya ditimbulkan ya
oleh sumber-sumber tegangan seperti PLN, ya, generator, dan sebagainya. Nah, elemen sendiri untuk DC itu ada sumber elemen primer, yaitu arus listrik yang tidak dapat diisi ulang, dan yang kedua adalah sumber energi sekunder, ya, atau arus-arus diisi lagi, ya. Contohnya kalau yang bisa diulang ya baterai yang bercharger, ya, bisa dicas, aki. Kemudian kalau yang sekali pakai, ya berarti contohnya seperti baterai sekali pakai dan sebagainya. Nah, ini beberapa elemen-elemen, ya. Jadi ada perkembangan elemen yang mulai dari elemen volta, ya, kemudian ada sumber energi, ya. Ini juga ternyata buah-buahan juga dapat menimbulkan tegangan, ya. Kalau Anda ngecek, ya, jadi ketika Anda punya dua paku itu atau dua elektrod, Anda tancapkan dari satu sisi ke sisi lain, ketika Anda ukur pakai multimeter, ternyata lemon juga ada tegangannya. Ya. Jadi hampir semua benda punya tegangan, tapi tegangannya tidak cukup tinggi untuk menghasilkan arus. Ya. Jadi tegangannya hanya 1,5 volt, ya, sangat kecil. Jadi meskipun ada, ya, jadi seringkali ada yang fenomena yang bisa menghasilkan listrik dari buah-buahan dan sebagainya. Pada dasarnya ya memang ada listriknya, tapi tidak cukup mampu, ya, untuk menaikkan, ya, atau mengeluarkan arus yang bisa dipakai oleh manusia. Kemudian ada elemen kering, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh sistem penyimpanan arus DC, ya. Ada aki dan sebagainya, ya, ada baterai alkalin kalau teman-teman pasti pernah menggunakan, ya. Ada elemen Daniel, ya, di perkembangan dari zaman pertama kali dulu, ya. Kemudian ada aki yang paling sering kita gunakan, ya. Ini adalah aki atau akumulator, ya. Jadi aki itu adalah beberapa akumulator yang digabungkan, ya. Jadi akumulator biasanya tegangannya sangat rendah, ya, 3,2 atau ada yang 3,8. Ketika 3,2 volt dia dikalikan 4 seri, dia akan menjadi baterai aki, ya, aki yang biasa dipakai di kendaraan itu 3,7, ya, kali 4, sehingga akan menghasilkan tegangan 14,8, ya. Kalau full banget nanti bisa sampai tegangannya 15, ya. Kemudian ada juga, ya, nah ini aki adalah gabungan dari beberapa akumulator, ya, yang bisa kita pakai, ya. Jadi kalau teman-teman mendesain baterai biasanya terdiri dari beberapa sel, ya. Misalkan 4 sel 3,2 volt itu akan menghasilkan 12,8, ya, itu contoh rangkaian seri. Nah, kemudian beberapa hal juga, ya, ketika kita membicarakan aki, ya, sebagai sumber arus DC, bahwa sumber DC, ya, itu ketika kita mau mengecas, ya, itu harus memiliki beda potensial yang lebih tinggi. Misalkan charger, misalkan akinya 12 volt, maka chargernya ya minimal 14,8, ya. Jadi agar akinya bisa dicas dengan baik. Kemudian yang kedua adalah lebih baik menggunakan arus yang kecil, ya. Jadi lebih baik dicas menggunakan arus yang kecil saja tapi konsisten, ya, dibandingkan dengan arus yang besar. Ya, kalau arus yang besar tentunya membutuhkan baterai dan proteksi yang lebih besar juga. Biasanya aki itu dicas pakai arus 6 ampere, ya. Tapi kalau baterai-baterai yang agak besar, seperti baterai solar cell dan sebagainya, itu biasanya menggunakan charger 10 sampai 20 ampere. Nah, pada waktu pengisian, ya, itu harus diperhatikan juga, ya, karena itu ada proses kimia, ya, kapasitas pengecasan dan sebagainya. Jadi harus Anda cek, ya, ketika kapasitas baterai biasanya menggunakan satuan Ah, ya, atau ampere hour. Contohnya aki motor, misalkan kapasitasnya 3 ampere hour. Ketika dia dicas menggunakan arus atau charger 6 ampere, maka lama waktunya adalah 3 ampere hour dibagi 6, ya, jadi setengah hour atau setengah jam. Jadi ketika lebih dari setengah jam harus sudah dilepas, ya, karena kalau di aki itu tidak ada BMS, atau baterai management system. Sedangkan kalau di baterai yang besar seperti panel surya dan sebagainya itu lebih aman, ya, lebih terprotek kan ada BMS. Namun, ya, ketika ada BMS juga tidak disarankan untuk tidak memperhatikan jangka waktu pengecasan. Misalkan ada baterai 100 Ah 12 volt,
Anda cas pakai charger 10 ampere, maka harusnya dia akan selesai ya selama 10 jam ya, ketika 100 Ah, itu contohnya. Nah, kemudian ada istilah-istilah lain ya, contoh-contoh baterai, dan yang paling penting ya di listrik AC dan DC adalah beberapa hukum-hukum yang mendasari, yaitu yang pertama adalah hukum Ohm ya. Apa itu hukum Ohm? Yang menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir ya dalam sebuah penghantar ya, contohnya di dalam sebuah kabel gitu ya, sebanding dengan beda potensial yang ada ya antara ujung-ujung penghantar, dan dia akan berbanding terbalik dengan tegangan. Jadi kalau dirumuskan ya itu adalah I sama dengan V per R, itu adalah hukum Ohm. Jadi ini yang akan sering dipakai ya. Kemudian nanti akan ada hukum yang lain juga ya, yang akan dipakai juga. Kemudian ini terkait dengan hambatan ya. Jadi hambatan itu disimbolkan dengan R ya, atau hambatan. Kemudian ini analoginya ya. Jadi hambatan suatu penghantar itu bisa dianalogikan seperti ini ya. Jadi seperti aliran air dari puncak ke bawah itu kan banyak sekali hambatan mencapai bawah ya. Jadi semakin besar hambatan, maka semakin banyak batu, semakin banyak pohonan, maka airnya juga akan semakin kecil ya. Sama seperti arus listrik ya. Ketika hambatannya gede, tegangannya sama ya, atau ketinggiannya sama, dia akan mengalirkan ya arus yang lebih kecil seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan ya dari sebuah pengantar. Jadi kalau Anda punya kabel, itu hambatannya berapa gitu ya. Jadi Anda bisa hitung dengan rumus R sama dengan rho L per A ya. Jadi rho itu adalah hambatan jenis, L adalah panjang kabelnya atau panjang penghantar, A adalah luasan area ya. Jadi semakin besar nilai hambatan jenis suatu benda, maka hambatannya akan tinggi ya, rho-nya. Kemudian semakin panjang penghantar, maka hambatannya juga akan semakin besar. Sedangkan ketika A-nya atau luas penambang semakin besar, hambatannya akan semakin kecil ya, seperti itu. Oke, ini daya ya. Tadi kita sudah belajar V sama dengan I kali R ya, hukum Ohm. Maka ketika V dikalikan dengan I ya, jadi ketika tegangan dikalikan lagi dengan arus, maka akan menghasilkan yang namanya adalah daya atau P ya. Itu adalah daya, di mana daya itu menyatakan besarnya ya atau kemampuan sebuah benda ya untuk menyerap daya tertentu ya. Dari misalkan sebuah benda bekerja dengan tegangan 220 volt, kemudian dia menyerap arus setengah ampere, maka dia memerlukan daya ya untuk menghidupkan dirinya itu adalah sebesar 100 watt seperti itu. Oke, kemudian dengan menggunakan hukum Ohm ya, V sama IR, maka persamaan daya bisa dirubah ya dalam bentuk yang lain ya. Kita bisa menggunakan P sama dengan I kuadrat R ya, atau yang lainnya juga bisa ya. Jadi kita bisa substitusi dan juga eliminasi. Nah, itu beberapa contoh ya. Kemudian sumber AC ya, apa istilahnya sumber AC adalah beberapa benda-benda ya atau alat-alat yang dia bisa menghasilkan arus AC ya. Contohnya listrik rumah, ya, listrik PLN, listrik generator dan sebagainya, dan disimbolkan ya ketika Anda ukur pakai osiloskop, dia akan menyebabkan ya atau timbul arus yang namanya arus AC ya atau alternating current atau arus bolak-balik ya. Kenapa bisa bolak-balik ya? Ketika diukur pakai osiloskop, dia membuat simbol ya atau menunjukkan simbol seperti sinusoidal ya. Seperti gelombang sinusoidal. Kalau DC dia lurus ya karena dia tidak berubah arah. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, munculnya adalah karena adanya generator AC.
Jadi di pertemuan sebelumnya ya mengenai hukum Fleming, ketika ada gaya yang mengalir dari sebuah benda ya dan juga ada medan magnet, maka akan timbul yang namanya adalah arus ya, menggunakan aturan tangan kanan ya kalau generator, kalau motor tangan kiri. Nah, ketika misalkan ya di sisi kiri ini ada arus gaya ke atas ya turbin, kemudian yang kanan ini ada gaya ke bawah ya, maka dengan adanya medan magnet yang bergerak dari kutub utara ke selatan, akan ada arus yang berarah keluar ya dan masuk ya, sehingga dia akan terus bolak-balik ya, ketika berputar sebenarnya dia akan mengarah ke sini, kemudian ketika berbalik arah dia akan ke sana ya. Akan ada dua arah yaitu searah jarum jam dan berlawanan jarum jam ya. Jadi itu yang menyebabkan adanya arus AC ya. Bagaimana tegangan AC itu akan muncul. Nah, sedangkan kalau DC itu tidak ada, jadi ada komutator ya di tengahnya sehingga dia akan menjadi satu ya. Nah, ini secara sinusoidal bisa disimbolkan seperti ini ya. Kalau kita persamaan gelombang ya di fisika di materi pertama ya mengenai gelombang, rumusnya A sin WT ya plus KX. Dan kemudian kalau kita lihat untuk yang DC ya, kalau yang DC grafiknya adalah lurus ya, karena dia tidak ada perpindahan arus ya. Ketika dipasang komutator atau setengah cincin, dia akan menjadi satu gelombang utuh ya. Oke, kemudian kita akan belajar mengenai rangkaian setelah ini. Bagaimana perbedaan antara rangkaian DC dan juga AC ya. Ini yang pertama adalah rangkaian DC dulu. Nah, kalau rangkaian DC itu ada beberapa hal ya, ada resistor, kemudian ada kapasitor, dan juga nanti hubungan antar keduanya. Nah, di sini resistor bisa dihubungkan seri dan paralel. Kemudian kita pakai hukum Kirchhoff, dan selanjutnya adalah rangkaian dengan kapasitor seri dan paralel itu seperti apa ya. Kemudian kita langsung saja. Rangkaian listrik ya adalah jalur rangkaian yang biasa dibuat oleh komponen-komponen listrik ya. Jadi kalau Anda pasti pernah melihat ya rangkaian listrik, jika Anda punya elektronik, Anda bongkar, di dalamnya pasti banyak komponen-komponen elektronika ya, ada kapasitor, resistor dan sebagainya. Nah, sedangkan rangkaian sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Ada rangkaian terbuka dan juga rangkaian tertutup ya. Kalau rangkaian terbuka berarti dia tidak ada arus ya, atau seperti lampu yang sedang mati. Kalau rangkaian tertutup dia ada arus yang mengalir ya. Seperti itu contohnya. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk yang kiri ini adalah rangkaian terbuka ya, jadi saklarnya di off-kan sehingga tidak akan ada arus mengalir, jadi seperti keran yang dimatikan ya, tidak ada air yang mengalir. Dan yang kanan adalah rangkaian tertutup ya. Rangkaian tertutup artinya kerannya dibuka ya, sehingga airnya akan mengalir ya, atau listriknya akan mengalir. Lalu ada beberapa simbol di sini yang biasa akan dipakai ya di fisika elektro. Ada resistor atau penghambat ya, simbolnya bisa seperti ini ataupun seperti ini. Kemudian ada saklar, simbolnya seperti ini. Ada ampere meter ya, alat ukur ampere, alat ukur tegangan, ada ohm meter. Itu beberapa simbol yang akan dipakai ya di basic fisika maupun di elektro dasar. Nah, ini adalah rangkaian hambatan ya contohnya. Jadi ketika teman-teman melihat sebuah rangkaian pasti pernah melihat ya, contohnya ya ada hambatan itu bisa disimbolkan sebagai lampu, bukan hanya lampu ya, semua beban itu kan pasti punya hambatan ya, yang akan menghambat laju listriknya itu berapa ya. Jadi ketika misalkan ada lampu, misalkan lampu 100 watt ya, artinya apa? Dengan dia operasi tegangan 220, hambatannya sebenarnya adalah sebesar 400 ohm ya. Dia memiliki hambatan 400 ohm, sehingga karakternya dia akan mengalirkan arus sekian ampere ya. Kalikan tegangan dia akan menimbulkan daya seperti itu. Nah, di sini contoh ya rangkaian resistor yang biasa dipakai.
rangkaian resistor ya. Jadi resistor itu dipasang seperti ini. Contohnya, ini misalkan ada 3 lampu gitu ya, kemudian dihubungkan dengan baterai. Nah, maka ketika digabungkan ya resistornya menjadi satu seperti ini. Ini bagaimana cara menyederhanakan resistor. Nah, ini teman-teman dulu pernah belajar juga pasti. Ya. Ketika ada 3 resistor yang di seri, maka resistor totalnya adalah jumlah dari ketiganya. Misalkan ada R1, R2, R3 dia di seri, maka resistansi totalnya sama dengan R1 plus R2 plus R3. Tegangannya juga demikian ya, tegangannya sama dengan tegangan 1 plus 2 plus 3. Nah, dengan rumus itu kita bisa dapat V total sama dengan arus kali ya jumlah dari R totalnya. Ya. Sedangkan kalau rangkaian paralel ya, kalau kita lihat di sini kebalikannya. Jadi paralel itu wujudnya seperti ini. Jadi ketika ada lampu yang dipasang secara paralel itu dia memiliki tegangan yang sama. Contohnya seperti di rumah, listrik rumah itu paralel karena tegangannya semua peralatan menggunakan tegangan 220 ya. Jadi itu adalah paralel. Ketika seri mati satu mati semua ya. Paralel mati satu yang lain masih hidup. Ini contoh rangkaian paralel ya. R1, R2, R3 ketika digabungkan maka R-nya menjadi seperti ini, seper. Ya. Seper RP atau seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, pelajaran elektronika dulu ya. V, kalau V-nya adalah sama ya ketika paralel. V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, sehingga arusnya adalah jumlahan dari ketiganya. Itu kita namakan biasa sebagai hukum Kirchhoff. Nah, kalau rangkaian seri dan paralel bagaimana ya? Jadi ada yang seri, ada yang paralel ya. Sederhana saja ya. Yang seri kita ringkas, yang paralel kita juga ringkas ya. Menggunakan double rumus ya antara seri dan paralel tadi. Nah, kemudian kalau nanti untuk contoh soal bisa di tutorial dan juga teman-teman juga bisa belajar ya secara mandiri. Ada pengaplikasiannya. Nah, kemudian hukum Kirchhoff ya, apa hukum Kirchhoff? Ya, hukum Kirchhoff adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Prinsipnya sebenarnya seperti air ya. Ketika ada air yang masuk ke dalam sebuah selang, maka yang keluar juga akan sama ya jumlahnya. Air juga demikian ya, ketika ada simpul di sebuah arus listrik, yang masuk akan sama dengan yang keluar. Nah, itu akan berguna ketika teman-teman nanti menyelesaikan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Contohnya seperti ini, ketika ada inputnya adalah 3, inputnya adalah 1 kabel, ya, kemudian outputnya adalah 3 kabel, ya, maka arusnya dia akan menjadi satu-satu. Ini biasanya terjadi di rangkaian paralel seperti ini, rangkaian paralel ya. Jadi arusnya akan sama, akan menjadi jumlahan maksudnya. Nah, lalu yang selanjutnya ya itu adalah terkait dengan kapasitor. Ya. Apa itu kapasitor? Ya tadi hukum Kirchhoff sudah ya. Jumlah arus masuk sama dengan arus keluar. Kemudian, nah ada fenomena juga ya, atau yang perlu diketahui juga teman-teman bahwa selain resistor, di sini juga ada kapasitor ya. Apa itu kapasitor? Ya, kapasitor kemarin sudah dibahas juga ya di potensial dan energi listrik, yaitu benda yang bisa menyimpan energi listrik. Nah, biasanya dipakai juga di sistem di elektro ya. Nah, ketika resistor dihubungkan kapasitor dihubungkan seri, maka dia akan sama dengan paralelnya resistor ya, seperti total sama dengan seperti 1 plus seperti 2. Nah, untuk arus dan tegangannya menyesuaikan rumusnya. Kemudian kalau yang paralel, malah kebalikan resistor ya. Nah, C total atau kapasitor total sama dengan kapasitor 1 plus kapasitor 2 plus kapasitor 3. Tentunya dalam satuan farad. Ya. Jadi itu beberapa rumus ya. Jadi kalau resistor itu seri di jumlah, kalau kapasitor yang dijumlah adalah yang paralel kebalikannya. Kemudian ada energi kapasitor ya, setengah CV kuadrat ya, di mana C adalah kapasitansi kapasitor ya. Kemudian V
itu adalah tegangan kapasitor, ya, kemudian dikalikan dengan V lagi, itu akan menghasilkan tegangan energi kapasitor. Oke, itu ada beberapa rumus-rumus ya terkait dengan listrik AC dan juga listrik C ya. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk teman-teman.